meetingnya ya. Darwis sedang berusaha masuk, Pak Agus. Ditunggu ya Pak. Pak Darwis ini sedang berusaha untuk masuk, jaringannya kurang baik di rumahnya. Maju, maju, maju. Assalamualaikum, Pak Gus. Waalaikumsalam, Pak Darwis. Oke, Pak Gus, gimana kabarnya hari ini, Pak Gus? Alhamdulillah, sehat Pak Darwis. Baik, jadi kira-kira apa agenda pembicaraan kita pada hari ini, Pak Gus? Begini Pak Darwis, saya ada sedikit permasalahan yang kurang nyaman begitu. Jadi di kelas saya itu ada seorang anak yang bernama Dapa. Dia itu kalau dalam pembelajaran perilakunya kurang baik, begitu Pak. Oh gitu ya Pak Gus. Jadi kurang baiknya gimana gitu Pak? Jadi boleh dikatakan kurang baik, tak terpuji sifatnya itu Pak Darwis. Dia suka ganggu temannya, bikin gaduh di kelas, kadang-kadang terlambat datang ke sekolah. Oh iya. Baik, jadi namanya tadi Dapa ya Pak Gus ya? Iya Pak. Ya, dia suka gaduh, suka ganggu temannya, kemudian permasalahan lain datang terlambat. Jadi Pak Agus ini kebingungan, ya kan? Kebingungan bagaimana cara menangani anak tersebut, ya. Masalahnya yang paling menonjol itu Pak Agus rasakan sampai saat ini, ya. Gimana Pak situasinya Pak? Jadi anak ini kalau masuk dari pelajaran saya Pak, mesti terlambat, kemudian pakaiannya pun tak pernah rapi. Suka mengganggu teman-temannya, juga kadang-kadang suka mengolok-olokkan, kalau pas pelajaran, pokoknya mengganggu sekali lah Pak anak-anak ini. Oh gitu ya, berarti memang sangat bermasalah sekali ya Pak ya. Pak Agus waktu pembelajaran apakah tidak pernah melakukan asesmen diagnostik gitu untuk mengetahui bagaimana latar belakang anak ini gitu kan, atau bagaimana kira-kira yang membuat anak ini seperti itu? Jadi apakah Bapak sudah melakukan itu semua? Iya Pak. Jadi setelah saya teliti dan saya cari tahu permasalahan anak ini, ternyata anak ini ada masalah dalam keluarganya. Jadi anak ini termasuk daripada keluarga yang broken home. Orang tuanya sering bertengkar dan akhirnya orang tuanya berpisah. Jadi anak ini kayaknya bermasalah dalam rumah tangga orang tuanya. Oh, jadi kayak bawaan gitu ya Pak. Berarti ada kebutuhan ya yang belum dipenuhi gitu ya kira-kira ya Pak? Iya Pak. Jadi anak ini ketika saya tanya, ada permasalahan apa kamu seperti itu? Jawabannya dia tidak dikasih uang jajan untuk sekolah, hingga kadang-kadang dia mengganggu teman-temannya. Minta uang, kadang-kadang temannya karena mungkin untuk kebutuhan di rumah itu kurang tercukupi gitu Pak. Baik. Sampai melakukan hal-hal yang kriminal gitu ya Pak ya, malak-malak temannya ya. Kadang-kadang seperti itu Pak, dan saat belajar pun terganggu. Iya, sangat-sangat terganggu, baik. Sangat-sangat terganggu tuh Pak. Baik. Nah, kemudian situasi yang Bapak inginkan nanti seperti apa itu Pak? Jadi tentunya saya berharap anak ini nantinya bisa berubah, masuk kelasnya tepat waktu, bisa berpakaian rapi, tidak lagi mengganggu temannya, sehingga bisa kondusif seperti teman-teman yang lain gitu Pak. Oh gitu ya. Jadi kira-kira bagaimana Pak supaya harapan Bapak itu terwujud gitu? Iya Pak, jadi yang ingin saya lakukan kemarin baru sedikit, yaitu baru mencari permasalahan anak itu. Kemudian sebenarnya saya juga belum bertemu secara langsung membicarakan secara langsung permasalahan ini, supaya anak ini nanti benar-benar bisa kembali ke teman-temannya, bisa lebih baik. Saya juga ingin suatu saat nanti anak ini akan saya panggil gitu ya.
karena saya baru mendapatkan informasi dari teman-temannya. Beliau mengobrol secara berdua gitu. Nanti barangkali bisa mendapatkan solusi dengan mengobrol ke anak tersebut. Cuman belum ada waktu yang tepat untuk saya bicara sama anak tersebut, Pak. Baik Pak Agus. Jadi kira-kira ya apa rencana yang Pak Agus siapkan biar tujuan Bapak ini lebih berhasil gitu. Biar situasi Bapak yang Bapak harapkan itu bisa mengubah anak ini. Jadi saya akan berusaha menerapkan segitiga restitusi pada anak tersebut supaya dia dapat menemukan solusi dari permasalahannya itu, Pak. Oke. Oh ya, baik Pak. Jadi Bapak ingin melakukan restitusi pada anak tersebut, kemudian biar nanti kontrolnya ada pada anak tersebut, ya kan Pak? Nah, jadi kira-kira apa indikatornya Pak? Ada Pak indikatornya biar anak ini kelihatan berubah gitu. Kira-kira bagaimana ini kriteria yang Bapak inginkan itu? Ya, jadi yang saya inginkan ini nanti anak ini masuk sudah dalam kondisi rapi seperti teman-temannya yang lain. Dia tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Kemudian bagaimana nantinya anak ini tidak mengganggu teman-temannya lagi gitu. Baik ya. Jadi apa yang akan Bapak lakukan setelah sesi ini berakhir? Apa alternatif yang tadi Bapak sebutkan dari awal? Bagaimana Pak? Apa yang akan Bapak lakukan gitu? Begini Pak. Jadi pertama nanti saya akan berbicara berdua di tempat yang kondusif tenang, melakukan restitusi dan mungkin perlu waktu 1 minggu ke depannya Pak, untuk mencoba berbicara 4 mata bersama anak kami yang bernama Dapa itu, supaya apa yang diinginkan di dalam pembelajaran saya ini, kemudian supaya anak ini benar-benar sesuai dengan yang saya harapkan. Bisa seperti teman-temannya yang lain, tidak terlambat lagi dan tidak membuat kekacauan di sekolah ini, Pak. Baik Pak. Nah, tentu Bapak butuh dukungan dari orang lain untuk melakukan ini. Kira-kira siapa yang ingin Bapak hubungi gitu untuk mendukung proses restitusi ini selain tadi ya Dapa ya yang Bapak terangkan tadi agar ini berhasil, Pak? Jadi begini, Pak. Jadi nanti saya akan mencoba menanyakan kepada guru lain, guru bidang studi seperti guru pendidikan agama. Selain model restitusi yang saya lakukan, saya juga akan berbicara dengan guru piket untuk melihat lebih jauh dari permasalahan anak ini seperti apa nantinya. Baik, luar biasa Pak ya, luar biasa. Jadi apa yang terakhir ini apa yang bisa Bapak simpulkan dari sesi yang sudah kita lakukan ini Pak, mulai dari awal sampai akhir ini Pak Agus? Baik Pak, untuk kesimpulannya yaitu untuk membuat perilaku anak yang namanya Dapa tadi, ini bisa kembali seperti teman-temannya yang lain adalah maka saya akan bekerja sama dengan guru-guru PAI dan para guru lain yang bisa membantu saya. Dan juga saya akan melakukan segitiga restitusi kepada anak tersebut supaya anak ini bisa berubah seperti teman-teman yang lainnya, Pak. Baik Pak, luar biasa sekali ini Pak. Sebenarnya Bapak tadi sudah menemukan ya solusi Bapak sendiri itu. Jadi tadi awalnya Bapak ada permasalahan ya dengan anak yang bernama Dapa ya, kurang baik sampai bahkan melakukan tindakan-tindakan kriminal tadi. Semacam itu ya, memalak temannya, kemudian sering datang terlambat ya. Nah, ternyata Bapak ini sebenarnya sudah melakukan proses mencari tahu ya kenapa anak ini seperti itu. Kemudian bagaimana Bapak sudah melakukan bagaimana cara mengatasinya ya. Lalu Bapak juga akan melakukan restitusi ya. Kemudian menghubungi pihak-pihak terkait gitu. Luar biasa sekali ini Pak Agus. Nah, adakah wawasan dari sesi ini atau hal lain yang
yang bisa Bapak bagikan gitu? Iya Pak, saya merasa senang sekali berbincang sama Pak Darwis dan ternyata saya menemukan solusi dari permasalahan saya ini Pak. Baik Pak Agus ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Agus rencanakan dapat terrealisasi. Tadi seperti memecahkan masalah pada kasus anak itu dengan segitiga restitusi tadi kan. Iya Pak. Iya Pak, terima kasih Pak Darwis. Oke, baik. Mudah-mudahan si tadi lebih baik lagi ya dengan proses restitusi yang akan Bapak lakukan nanti. Baiklah Pak Agus, karena waktu kita sudah terbatas juga dan saya rasa sudah cukup ya, sudah cukup coaching ini Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Oke Pak Agus. Ya, oke. Oke, bismillah. Pak Agus, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Pak, gitu. Baik Pak Darwis, apa yang mau Bapak ceritakan? Begini Pak Agus, akhir-akhir ini saya merasakan murid-murid saya itu yang saya ajar itu kurang antusias gitu Pak Agus, kurang antusias bagaimana dalam menerima pembelajaran ya di saya. Dan itu juga jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50% saja, Bu. Gitu. Jadi menurut Pak Darwis, apa yang Bapak harapkan dari diperolehnya kita, apa yang ingin diperolehkan daripada hasil diskusi kita hari ini Pak Darwis? Jadi begini Pak Agus, saya mengharapkan ada solusi lah atas permasalahan saya pada hari ini ya. Bagaimana tentang antusiasnya murid-murid saya yang saya ajarkan itu Pak. Menurut Pak Darwis, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Jadi kalau saya ingat kembali Pak Agus, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu pertama, pelajarannya sepertinya sedikit menekankan yang terlalu monoton, kemudian saya juga terlalu dominan untuk berbicara, ya, metode ceramah gitu kan, terlalu banyak bercerita di depan murid-murid saya gitu kan. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya ini untuk berpendapat gitu, atau aktif berbicara lah dalam pembelajaran saya gitu. Oh begitu ya Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak nantinya? Jadi kalau menurut saya ini Pak Agus, murid-murid ini tentu menginginkan pembelajaran yang asik gitu ya, tidak monoton, ya, tidak membosankan ya, seperti yang saya ceritakan tadi mungkin gitu Pak ya. Saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak nanti? Jadi kalau menurut saya Pak Agus, ya, pembelajaran ini tentu harus berpusat pada murid ya Pak Agus ya. Bagaimana murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran gitu kan, kemudian adanya ice breaking ya, ataupun games ya, supaya pembelajarannya lebih menarik gitu Pak Agus. Lalu Pak, mengenai tujuan yang diberikan kepada murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas itu Pak? Ya barangkali mungkin karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak Pak Agus,
dan berisi mungkin banyak pertanyaan ya, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam gitu dan mengasihkan ya. Gitu Pak Agus. Kalau boleh tahu Pak, menggunakan sumber belajar apa saja yang dibutuhkan untuk anak-anak itu? Saya biasanya menggunakan buku-buku teks gitu ya Pak Agus, buku-buku teks yang ada di perpustakaan itu. Itu Pak Agus. Jadi saya bisa menggunakan teks dalam buku perpustakaan gitu. Adakah sumber belajar selain buku teks itu Pak? Ya sebenarnya saya pikir banyak ya Pak Agus. Ya, sumber belajar itu bisa dari video YouTube sekarang ini ya. Kemudian tulisan-tulisan ilmiah yang ada di internet itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan aplikasi ya yang sedang tren ya, yang kan Pak, TikTok, Instagram gitu kan. Itu bisa rasa saya Pak ya. Nah inilah Pak Darwis. Ini adalah media sangat bagus sekali yang Pak Darwis ingin berbagi kepada anak-anak kita. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang dapat diambil dari media YouTube dan media sosial itu, sangat baik sekali untuk mendukung pendidikan anak-anak kita. Ya. Baik ya Pak Agus. Jadi kalau mengenai rencana yang akan bagaimana cara menyelesaikan masalah ini itu saya bisa merancang ya pembelajaran yang mengasihkan ya, tentu dengan menggunakan sumber-sumber belajar ya, sumber-sumber belajar yang beragam ya, seperti yang saya sebutkan tadi, bisa video YouTube gitu kan, bisa dengan aplikasi media sosial yang lain gitu. Kemudian yang kedua, saya juga akan memberikan tugas tidak terlalu banyak ya Pak Agus. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat-bakat murid saya. Jadi istilahnya saya akan melakukan pelajaran yang berdiferensiasi gitu Pak Agus ya, sehingga murid tidak terkesan gitu dipaksa, tetapi mereka lah yang memang senang mengerjakan tugas tersebut ya. Misalnya bisa mereka menggunakan drama gitu, lagu, puisi, bahkan pantun mungkin gitu Pak Agus. Bagus sekali Pak. Rencana Bapak mudah-mudahan berhasil ke depannya Pak. Ya. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak hari ini? Ya mungkin Pak Agus, saya berkomitmen nanti untuk selalu membuat bagaimana rencana pembelajaran yang mengasihkan bagi murid saya ya, dengan menggunakan banyak sumber belajar Pak Agus untuk mengeksploitasi materi sehingga murid-murid saya ini dapat menjalankan merdeka belajar mereka, dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan Pak Agus. Saya juga akan nanti menyerahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Pak Darwis. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua anak-anak dapat belajar lancar sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan. Baik, terima kasih Pak Agus. Kita sudah banyak tadi berbicara, waktunya Pak Agus pun juga telah memberikan sharing pendapatnya, sehingga mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalulah dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Amin. Terima kasih Pak Darwis. Cukup sekian dulu dalam kegiatan kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.